Enterprise and Global Management of Information Technology. Teknologi informasi adalah komponen penting dalam keberhasilan bisnis perusahaan saat ini, yang merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar, yang mempunyai peranan penting dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan usaha bisnis strategis perusahaan. Pendekatan manajerial untuk mengelola teknologi informasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis atau TI. Yang kedua, ada mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau TI baru. Yang ketiga, ada mengelola organisasi TI dan infrastruktur. Perencanaan bisnis TI. Nah, proses perencanaan bisnis atau TI ini memiliki 3 komponen utama. Komponen pertama, pengembangan strategis. Nah, mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Yang kedua, ada manajemen sumber daya. Nah, ini mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola atau melakukan outsourcing atau sumber daya TI perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada arsitektur teknologi. Membuat pilihan TI strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha bisnis atau TI perusahaan. Arsitektur teknologi informasi, arsitektur TI yang dibuat oleh perusahaan perencanaan strategis bisnis atau TI adalah desain konseptual atau cetak biru yang meliputi komponen utama sebagai berikut. Yang pertama ada platform teknologi, yang kedua ada arsitektur aplikasi, dan yang ketiga organisasi TI. Mengelola fungsi SI. Perubahan global dengan booming penggunaan internet menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk pemusatan diaman. Diperlukan membuat pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya TI perusahaan, sementara masih tetap melayani kebutuhan strategis unit-unit bisnisnya, terutama dalam usaha e-bisnis dan e-commerce. Selanjutnya, mengelola pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi atau Application Development Management melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau TI yang besar. Kemudian mengelola aplikasi SI. Manajemen operasi SI ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data atau data center, unit bisnis atau pusat komputer dari sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia dalam TI. Nah, mengelola fungsi layanan informasi ini melibatkan manajemen dari personel, manajerial, teknis, dan administratif. Salah satu pekerjaan yang paling penting dari para manajer layanan informasi adalah untuk merekrut personel yang berkualifikasi dan untuk mengembangkan, mengatur, serta mengarahkan kemampuan kinerja yang ada saat ini. Kegagalan dalam manajemen TI. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif dan efisien. Misalnya, teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan TI, terutama untuk mengkomputerisasikan proses bisnis tradisional dan bukannya untuk mengembangkan proses e-bisnis yang inovatif dengan melibatkan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, e-commerce, serta pendukung keputusan yang dijalankan melalui web.
Kemudian, teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respon yang lama dan seringkali mati, atau pakar dan konsultan SI yang mengelola berbagai proyek pengembangan aplikasi dengan tidak benar. Strategi pengembangan sistem. Beberapa strategi ini dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah pengembangan sistem yang timbul dalam TI global. Di antaranya, mengubah aplikasi yang digunakan oleh kantor induk ke dalam aplikasi global. Kedua, memastikan desain sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan situs lokal dan pusat. Ketiga, pengembangan paralel bagian-bagian dari sistem ditugaskan ke anak perusahaan yang berbeda dan kantor induk untuk mengembangkan sistem pada saat yang bersamaan, berdasarkan pada keahlian dan pengalaman setiap lokasi. Nah, di sini ada studi kasus tentang Royal Dutch Shell. Nah, Royal Dutch Shell ini menandatangani kesepakatan outsourcing 5 tahun senilai 4 dolar miliar dengan 3 pemasok TI global, AT dan T sebesar 1,6 dolar, EDS sebesar 1 dolar, dan T-System sebesar 1,6 dolar. Shell mengontrak ketiganya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas termasuk penghapusan beberapa pekerjaan teknologi dan transfer 3.000 staf TI ke penyedia layanan. Berdasarkan perjanjian layanan utama MSA, Shell mengalihdayakan infrastruktur TI dalam 3 layanan AT dan T untuk jaringan, T-System untuk hosting dan penyimpanan, dan EDS untuk layanan komputasi akhir pengguna dan integrasi layanan. Layanan ini akan mencakup lebih dari 1.500 lokasi global. Shell berharap kesepakatan ini dapat mendorong kolaborasi antar pemasok dan memungkinkan kontrol penuh atas strategi serta integrasi layanan, sekaligus memanfaatkan layanan komoditas yang cukup kuat untuk penggunaan komersial. CEO Shell, Alan Matula, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan respon terhadap kebutuhan bisnis dan fokus pada teknologi yang mendukung posisi kompetitif di pasar minyak dan gas.